Baik, pemirsa, saksi Richard Eliezer dicecar oleh kubu Sambo dalam persidangan dengan terdakwa Sambo dan Putri Selasa lalu. Kubu Sambo hendak menjatuhkan Eliezer seputar inkonsistensi BAP yang dibuatnya, namun tidak menyentuh substansi perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan membahasnya bersama analis gesture dan juga micro expression Monika Kumalasari, serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Mbak Monika, Kang Asep, selamat sore. Hai, halo, selamat sore Ya. Mbak Afi. Selamat sore, Mbak Baik. Monik. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Ada Mbak. Baik. Sore. Kang Asep dan Mbak Monika, kita akan bahas terlebih dahulu kepada Mbak Monika. Kita akan putarkan kembali dan saya minta analisa dari Mbak Monika karena pertama adalah saat Eliezer dicecar oleh kuasa hukum Verdi Sambo. Ada banyak ekspresi dan juga gesture yang bisa Anda analisa lebih jauh karena kita juga lihat sepertinya pertarungan statement itu memanas di ruang sidang. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menyimak cuplikan sidang yang berikut ini. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP-BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya Harus saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, yang saksi mulia. untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan Iya. karena tidak konsisten, yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak Di mana lah, saudara didoktrin? Di lantai 3. Di Saudara mana? penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali Ini kejadian tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah Saya menekan tanyakan ini tidak konsisten. Ya Makanya tanya kita mau aja, jangan tanyakan. menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. Penasihat hukum Nanya silakan yang bertanya senang langsung. Saya tanyakan yang mulia. Saya tanya, saya tetap bertanya karena Begini, saksi. silakan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik ya. Tidak perlu saudara Saya tanya bertanya pada terdakwa. melalui yang mulia majelis hakim nih. Baik, Mbak Monika, saya minta analisa terhadap Eliezer dan juga kuasa hukum dari Verdi Sambo, Arman Hanis, dalam perang statement yang baru saja kita simak bersama. Ya, jadi dalam menganalisa kita awalnya untuk screeningnya adalah saya pakai teknik yang disebut dengan CBCA, Criteria Based Content Analysis. Artinya dari konten ini akan dianalisa apakah masuk akal, apakah dia juga bercerita sesuatu ini secara spontan, dia bisa menceritakan detail dan sebagainya. Dari kelima syarat utama ini, ya, ini saya mendapati semuanya checklist oke, jadi akhirnya cukup kredibel. Nah, kalau cukup kredibel, kita sekarang lihat kepada gestur yang diproduksi pada saat Eliezer menceritakan kembali atau berespon terhadap pertanyaan dari kuasa hukum Verdi Sambo dan PC, ya. Nah, ketika mereproduksi ceritanya dan sebagainya, ya, cerita yang diulang lagi, ini memang menggunakan gestur yang apa adanya. Jadi ketika bercerita mengenai sesuatu yang pernah dia alami, maka refleks gerakan tangan dan lain-lain. Bahkan ketika Pak Sambo itu mendoktrin gitu ya, dengan ada gestur button seperti ini, ya, ini adalah instruksi. Nah, ketika seseorang itu merasa bahwa diinstruksikan sesuatu, maka mind body instrument connection, maka tubuh juga akan melakukan gitu ya, seperti pesan dari secara verbal yang pada saat itu terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara dari substansinya, ya, memang Eliezer dengan apalagi dengan keberanian, ya, juga mengungkapkan itu. Jadi kalau kita lihat bahwa emosinya memang tidak ada yang bocor. Dan ketika ketika Eliezer juga menjawab bahwa saya memang kalau yang tidak substansi itu nggak bisa mengingat gitu ya, karena memang ada memori-memori seseorang yang memang kalau ikut dalam teori mengenai si memori ini emang ada yang sengaja di forgetting, ya. Jadi untuk hal-hal yang tidak substansi, ya, itu yang disebut dengan incidental atau normal forgetting gitu ya, untuk hal-hal yang tidak menyangkut substansi. Dan ini wajar-wajar saja, sehingga kalaupun itu tidak konsisten menurut BAP, ya, karena otak manusia tidak bisa menerima atau memikirkan untuk hal-hal yang tidak substansi. Baik, tidak konsisten bukan berarti tidak jujur.
Mbak Monica? Bukan berarti tidak jujur. Ya, tergantung karena justru malah Eliezer ketika untuk hal yang substantif ya, dia bisa menjelaskan semuanya dengan sangat detail, bahkan ketika dan kemudian Pak Sambo maju, gesturnya dan sebagainya. Nah, itu bisa diceritakan, bisa diproduksi kembali cerita tersebut dengan detail-detailnya justru malah bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik. Saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, tanggapan Kang Asep, apakah kemudian Kang Asep melihat ini konsisten atau tidak konsisten? Karena pihak dari kuasa hukum Verdi Sambo merasa bahwa inkonsistensi ini yang juga mengganggu pihak Verdi Sambo dan Putri Candrawati, mengingat justice collaborator harusnya berkata benar dan konsisten dalam setiap pernyataannya. Terminologi hukum tentang konsisten, inkonsistensi harus belajar dulu membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, ada di bahasa Indonesia ya konsistensi. Jadi ketika mengatakan konsisten, gimana? Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah berita acara. Nah, sekali lagi, 1000 berita acara pun berbeda, yang ada masalah. Ya, lagi pulang yang dibenturkan itu berita acara kebohongan, ya, masih rekayasa dan berita acara setelah kebohongan. Ya, sekali lagi, jangankan berita acara kebohongan dengan kebohongan diadukan berbeda, tapi ya berita acara yang dipakai di polisi di persidangan berbeda juga boleh. Itu diatur 163. Satu itu. Kedua, baik, mohon maaf itu ada suara lain, silakan dilanjutkan Kang Asep. Ya, agak keganggu soalnya. Ya, 143 itu mengatur di KUHP. Jaksa itu menyerahkan berita acara, ya, bukan berita acara dengan pengeras suara setiap saat. Ganggu, ya. Baik. Mbak Monica ya. Mohon Jadi maaf, dasarnya kami akan pengadilan itu adalah mengecek surat dakwaan. Jadi yang ya, diajukan itu adalah surat dakwaan. Hakim pun mutus berdasarkan surat dakwaan. BAP itu dasar untuk membuat surat dakwaan. Maka 163 itu boleh berubah sepanjang ada alasan. Jadi kalau hari gini ada orang di persidangan mempertanyakan, mencocokkan berita acara, kemudian Eliezer anak SMA bisa menjawab dengan tepat dan jelas, tegas, malah sangat, dia bukan anak SMA, tapi anak S3, ya. Sekali lagi, kalau orang bertanya sambil marah, itu kan bertanya, itu amarah, angkara murka, kekesalan, ya. Itu kalau di persidangan itu ini lagi angkara murka, makanya hakim mengambil alih, ya. Jadi saya jujur suka malu sama Eliezer itu, anak SMA kok jawabannya cerdas, sementara ya pertanyaan-pertanyaannya mengulang berita acara. Padahal di sidang itu yang dipakai bukan berita acara, tapi fakta persidangan untuk menjadi fakta hukum. Nah, ketika tadi ya menjadi fakta hukum itu parameternya ya alat bukti. Nah, ketika alat bukti tadi ya adanya di persidangan, bukan di BAP. BAP mah hanya dasar sekali lagi untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dipertanggungjawabkan di persidangan. Jadi kalau di persidangan sekarang ada orang bertanya berbelit-belit dengan BAP mengaduk satukan BAP dan sebagainya, ya itulah inkonsistensi, bukan konsisten. Konsisten tidak bisa membaca pasal di KUHP. Baik, baik. Kami akan kembali juga mengulang selain juga yang kita akan coba baca dan kita akan analisa, selain juga perang dari statement antara Eliezer dengan kuasa hukum Verdi Sambo, bagaimana dengan Eliezer dengan Verdi Sambo sendiri? Ini menarik untuk kita ulas. Kami akan putarkan supaya pemirsa juga bisa memahami apa yang akan dianalisa lebih jauh oleh Mbak Monica. Itulah ya, kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah Bintang 2. Baik.
Yang menarik adalah ketika Sambo mengatakan saya akan bertanggung jawab, kita berdua yang tanggung jawab. Kemudian ada ekspresi ketika Eliezer menarik badannya. Kita dengarkan analisa dari Mbak Monika, silakan. Mbak Monika, audionya boleh dinyalakan? Mohon maaf. Kita analisa dulu dari ekspresi dan gesturnya Sambo ketika mengatakan hal ini, ya. Jadi sebetulnya ketika tadi penasihat hukum Eliezer dan sebagainya dengan tone yang tinggi karena berdebat mengenai sesuatu yang sedang mereka pertahankan masing-masing, ya. Kemudian ada tidak di dalam frekuensi yang sama, nah bahasanya begitu, ya. Kemudian Sambo masih menggunakan suara dengan pelan, softer and lower dan juga bergetar, ya. Nah, ini juga seperti seseorang yang dalam kondisi yang sedih atau ya karena beliau seorang lelaki mungkin jadi tidak terlalu terlihat suatu tangisan. Nah, ekspresi tangisan ya itu adalah atau menangis atau kesedihan itu adalah suatu bahasa nonverbal untuk meminta simpati atau empati dari lawan bicaranya, begitu ya. Jadi apa yang disampaikan atau apa yang diekspresikan Pak Sambo ini memang kecenderungan untuk adalah merupakan satu upaya juga untuk mendapatkan simpati dari hakim, begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat ketika Sambo mengatakan kami berdua bertanggung jawab dan jangan libatkan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, terus kemudian si Eliezer kemudian mundur terlihat seperti ini. Nah, mundur ini adalah berarti ingin melihat secara keseluruhan, bahasanya ingin melihat secara lebih jelas lagi sehingga pengen melihat semuanya agar bisa tercapture. Nah, ini adalah merupakan bahasa nonverbal yang mengatakan bahwa apa yang Anda ceritakan kok ada distant ya, gitu ya. Jadi memang menolakkah Eliezer dengan bahasa itu? Menolakkah? Ya. Dengan bahasa tubuh itu atas statement ingin melihat, dari Sambo? Ini ingin melihat apa yang disampaikan itu lebih komprehensif. Nah, biasanya ketika kita menjauh dari satu objek gitu ya, karena kita ingin melihat segala sesuatu secara lebih terang benderang gitu. Ya. Oke, baik. Kang Asep singkat saja, saya minta tanggapan dari Kang Asep bahwa seakan-akan memang Eliezer sepertinya tanda kutip tidak akan semudah itu. Sambo mengatakan kita berdua yang bertanggung jawab. Sempat Sambo sampaikan juga harusnya Eliezer juga ikut dipecat. Apa tanggapan dari Kang Asep? Kemana arah strategi dari kuasa hukum Verdi Sambo ini? Kang Asep, audionya silahkan. Baru kali ini saya melihat seorang penegak hukum berbintang 2 tidak paham hukum. Yang menjadikan terdakwa siapa tersangka pun bukannya Eliezer, tapi polisi. Kan di polisi bisa SP3 kan. Jaksa bisa di SP2 kan. Atau di pra-peradilan kan. Kedua yang lebih penting, kan dia merintah menghajar ya. Berarti bilang perbuatan melawan hukum. Dia yang merintah kok mengajak yang diperintah gitu kan. Itu sangat bertentangan sekali. Soal pertanggungjawaban itu orang bisa ada penghapus, ada peringan. Jangan mengajak-ngajak orang disuruh kemudian orang disuruh itu harus bertanggung jawab. Ini tidak masuk akal kan, sekali lagi itu kaidah hukumnya ya, itu yang penting. Yang lebih penting lagi kan istrinya itu PC itu jadikan terdakwa terakhir ya, mereka sudah masuk tahanan baru saat desakan-desakan masa begitu ramai tidak ditahan, ini kan cukup lama. Jadi sekali lagi ya, itu yang penting lah pokoknya. Baik, terakhir ya seperti itu. Baik, Kang Asep, Mbak Monika, terima kasih banyak untuk diskusi kita dan juga analisanya.